kami dari kelompok Balance akan menampilkan video pembelajaran tentang persediaan perusahaan dagang. Adapun mitra kami yaitu kios Messi yang beralamat di Jalan Bunga Sakura, Medan Tujuan. Sebelumnya perkenalkan, saya Deborah Kustirmanik dengan NIM 250507257 dan teman Saya Gideon Nasian Silomora dengan NIM 25050720005. Dengan saya Erika Deresya Purnaban dengan NIM 25050720049. Dengan saya Arianti dengan nomor NIM 25050720029. Selamat menyaksikan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu proyek akuntansi persediaan, yaitu mitra kami, Kios Messi. Metode yang kami gunakan kali ini adalah metode perpetual. Nah, Kios Messi ini beralamat di Jalan Bunga Sakura, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan kode pos 20135. Dosen pengampu kami yaitu Dr. Nurlinda, SEAK MSc CA Sera. Bab 1, si pendahuluan. Latar belakang kami menyusun proposal ini adalah kami mengetahui bahwa persediaan merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan operasional perusahaan, baik perusahaan dagang, manufaktur maupun jasa. Persediaan berfungsi untuk menjamin kelancaran proses produksi dan penjualan sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi tepat waktu. Tanpa adanya pengelolaan persediaan yang baik, perusahaan dapat mengalami berbagai masalah, seperti kekurangan barang, keterlambatan produksi, hingga kerugian akibat penumpukan stok yang berlebihan. Persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, dalam dunia bisnis yang semakin berkembang, perusahaan dituntut untuk mampu mengelola persediaan secara efektif dan efisien. Persediaan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan terhambatnya proses produksi dan hilangnya peluang penjualan karena barang tidak tersedia. Sebaliknya, persediaan yang terlalu banyak dapat menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi, risiko kerusakan barang, hingga pemborosan modal perusahaan. Pengelolaan persediaan yang baik juga membantu perusahaan dalam mengontrol arus barang masuk dan barang keluar, mempermudah proses pencatatan, serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Dengan adanya sistem persediaan yang teratur, perusahaan dapat mengetahui jumlah stok yang tersedia, waktu pemesanan kembali, dan jumlah barang yang harus disediakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, perkembangan teknologi saat ini mendorong perusahaan untuk menggunakan sistem informasi persediaan agar pengelolaan stok menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Sistem tersebut membantu mengurangi kesalahan pencatatan manual dan mempermudah pengawasan terhadap persediaan barang. Namun, pada kenyataannya, masih banyak UMKM yang belum melakukan pengelolaan dan pencatatan persediaan secara optimal. Sebagian UMKM sudah melakukan pencatatan persediaan, tetapi masih menggunakan cara sederhana seperti buku tulis, nota penjualan, ataupun aplikasi spreadsheet sederhana untuk mencatat barang masuk dan barang keluar. Pencatatan tersebut seringkali belum dilakukan secara rutin dan detail, sehingga data persediaan yang dimiliki kurang akurat. Di sisi lain, masih terdapat UMKM yang belum melakukan pencatatan persediaan karena keterbatasan pengetahuan, kurangnya tenaga kerja, serta anggapan bahwa pencatatan persediaan merupakan hal yang rumit dan memerlukan waktu tambahan. Kondisi tersebut menyebabkan pemilik usaha kesulitan mengetahui jumlah stok yang tersedia, barang yang paling banyak terjual, maupun yang harus segera dipesan kembali. Akibatnya, UMKM dapat mengalami kekurangan stok, penumpukan barang, kehilangan barang, hingga kerugian akibat persediaan yang tidak terkontrol dengan baik. Nah, di sini Kios Messi sebagai salah satu usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan tekstil daur ulang atau kemeja juga masih melakukan pencatatan persediaan secara manual. Pencatatan dilakukan menggunakan cara sederhana melalui catatan pembelian dan penjualan tanpa menggunakan sistem komputerisasi. Kondisi tersebut membuat proses pengelolaan persediaan memerlukan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah stok barang. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan persediaan yang teratur menggunakan metode perpetual agar setiap transaksi dapat dicatat secara lebih jelas, sistematis, dan mudah dipantau. Berdasarkan hal tersebut, persediaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional dan keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan pencatatan persediaan yang baik agar perusahaan maupun UMKM dapat mengelola stok secara efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat, serta memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, rumusan masalah dari makalah kami ini yaitu bagaimana menyusun laporan persediaan menggunakan metode perpetual. Tujuannya adalah untuk mampu menyusun laporan persediaan menggunakan metode perpetual. Nah, selanjutnya pembahasan dari judul makalah kami kali ini adalah
informasi perusahaan mitra kami, yaitu nama usaha Kios Messi yang beralamat di Jalan Bunga Sakura, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tungtungan, Kota Medan. Kode pos 20135, Provinsi Sumatera Utara. Nomor HP 0812 1952 1956. Nah, Kios Messi adalah usaha dagang perseorangan yang bergerak di bidang penjualan tekstil daur ulang atau kemeja. Usaha ini mulai beroperasi pada tahun 2020 dengan modal awal sebesar 20 juta rupiah. Sejak saat itu, Kios Messi telah berkembang dan menjual barang kepada pelanggan hingga sekarang. Selanjutnya, transaksi Kios Messi. Pada bulan Maret 2026, kami telah melakukan wawancara dengan Ibu Messi sebagai pemilik Kios Messi yang terletak di Jalan Bunga Sakura, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tungtungan, Kota Medan, kode pos 20135. Adapun hasil yang kami peroleh dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut. Untuk transaksi selama bulan Maret 2026 dicatat per minggu atau mingguan. Nah, pada tanggal 1, persediaan awal sebanyak 500 pieces dengan harga per piecesnya yaitu 40.000 menggunakan harga pembelian. Tanggal 7, terjadi penjualan sebanyak 125 unit meja dengan harga per piecesnya 50.000. Nah, pembukuan tersebut membukukan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Maret. Selanjutnya, pembukuan tanggal 14 terjadi penjualan sebanyak 125 pieces lagi dengan harga per piecesnya yaitu 50.000. Nah, pembukuan tersebut yaitu untuk tanggal 8 sampai 14 Maret. Nah, tanggal 14 sekali lagi terjadi pembelian kemeja yaitu sebanyak 250 pieces dengan harga beli 40.000 per pieces. Selanjutnya tanggal 21 Maret terjadi penjualan sebanyak 125 pieces dengan harga per piecesnya 50.000. Pembukuan tersebut merupakan pembukuan untuk tanggal 15 sampai tanggal 21 Maret. Selanjutnya tanggal 28 Maret terjadi penjualan lagi sebanyak 125 pieces dengan harga per piecesnya 50.000. Itu merupakan pembukuan tanggal 22 sampai tanggal 28 Maret. Nah, selanjutnya tanggal 28 Maret sekali lagi terjadi pembelian sebanyak 250 pieces dengan harga 40.000 per pieces. Tanggal 29 terjadi penjualan sebanyak 40 pieces, harga per piecesnya 50.000. Tanggal 30 terjadi penjualan harian sebanyak 18 unit dengan harga per piecesnya 50.000. Dan tanggal 31 terjadi penjualan sebanyak 25 unit dengan harga per piecesnya 50.000. Setiap pembelian dan penjualan dilakukan secara tunai dan tidak ada yang secara kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Tolong halaman 7. Nah, di sini kita masuk ke bagian pencatatan. Nah, kita tahu bahwa pencatatan itu terbagi atas dua, yaitu periodik dan perpektual. Di sini kami memakai konsep perpektual. Nah, jadi di tanggal 7 itu ada penjualan. Jadi jurnalnya itu ada 4. Kas di debit, penjualan di kredit, lalu harga pokok penjualan di debit, dan persediaan barang dagang itu di kredit. Nah, kas yang tertera di situ itu merupakan hasil dari, tolong ke atas, merupakan hasil dari, kita lihat tanggal 7 itu 125 unit dikali 50.000. Maka itu kita masukkan tadi ke jurnal umum yang tadi. Nah, kalau harga pokok penjualan itu kita dapat dari kartu stok di halaman 8. Nah, jadi tertera di bagian HPP itu 5 juta. Begitu pula seterusnya, jurnalnya itu tetap sama untuk penjualan. Nah, kita lihat di tanggal 14 yaitu ada pembelian. Pembeliannya itu jurnalnya adalah persediaan barang dagang kepada kas, yaitu 10 juta. Itu didapat dari mana? Kita bisa lihat juga di kartu stok yang tadi. Kita lihat pada kartu stoknya. Nah, kita lihat tanggal 14 Maret itu. Nah, di situ unitnya 250, HP-nya itu 40.000, maka total itu 10 juta. Nah, 10 juta ini dimasukkan ke jurnal umum yang tadi. Nah, untuk membuat kartu stok ini tadi, kita masukkanlah dulu di tanggal 1 Maret itu persediaan awalnya. Lalu di tanggal 7 Maret itu tadi ada penjualan. Nah, karena ini adalah metode perpetual FIFO, yaitu barang yang pertama kali masuk atau dibeli menjadi barang yang pertama kali keluar atau dijual. Nah, jadi di saldo itu kita turunkan dulu stok kita yang tadi. Lalu kita kurangkan dengan penjualan kita. Penjualan kita itu 125 unit. Harganya di sini semuanya sama ya. Jadi 500 dikurang 125 menjadi 375. Lalu di sini ada penjualan lagi 125. Di sini karena stok kita tidak ada yang mau diturunkan, maka langsung kita kurangkan aja menjadi 250. Nah, di sini ada pembelian 250. Nah, kita turunkan dulu stok kita yang 250 tadi.
Baru kita masukkanlah pembelian kita yang 250 tadi ke saldo kita. Jadi ada 2 nih kan. Terus di tanggal 21 itu ada penjualan. Nah, jadi kita kurangkan dulu barang stok pertama kita tadi yang 250 yang pertama tadi. Jadi 125 dikurang 250. Jadi 125. Terus 250 stok kita yang kedua tadi kita turunkan. Begitu juga seterusnya sampai di tanggal 31 Maret. Nah, jadi totalnya nanti itu di pembelian itu ada 500 unit, total harganya itu 20 juta. Di HPP 563 unit, total harganya itu 22.520.000 rupiah. Lalu di saldonya itu 437 unit dan harganya itu 17.480.000 rupiah. Bisa kita lanjut ke bawah. Nah, di sini bagian penyajiannya. Seperti yang kita ketahui, rumus HPP itu seperti yang sudah tertera. Jadi kios Messi, HPP, harga pokok penjualan untuk bulan yang berakhir pada 31 Maret 2026 dalam rupiah. Persediaan barang dagang awal pada 1 Maret itu 20 juta. Lalu pembelian ada 20 juta, maka ditambahkan. Dapatlah barang tersedia untuk dijual 40 juta. Lalu dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir pada tanggal 31 Maret sesuai yang tertera di kartu stok yang tadi. Maka harga pokok penjualannya kita dapat 22.520.000 rupiah sesuai dengan kartu stok yang tadi juga. Kita lanjut. Nah, di sini untuk memperjelas, maka kami membuat tabel penjualannya sesuai dengan transaksi yang tadi. Kita dapat total penjualannya itu 563 unit dengan total harga 28.150.000 rupiah. Maka kita bisa buat laporan laba rugi secara parsial, yaitu khusus untuk harga pokok penjualan saja, untuk bulan yang berakhir pada 31 Maret 2026 dalam rupiah. Yaitu penjualannya tadi, sesuai yang sudah tertera tadi, 28.150.000 rupiah. Harga pokok penjualannya tadi sesuai dengan yang tadi, dikurangi dengan 22.520.000 rupiah. Maka kita mendapat laba kotornya 5.630.000 rupiah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjut ke laporan posisi keuangannya. Nah, di sini kami membuat laporan posisi keuangan secara parsial, yaitu khusus persediaan barang dagang saja. Formatnya, nama usaha yaitu Kios Messi, laporan posisi keuangan parsial per 31 Maret 2026 dalam rupiah. Di sini ada kode akunnya 1.1.3, persediaan barang dagang, yaitu jumlahnya 17.480.000 rupiah. Ini sesuai dengan yang tadi yaitu yang ini. Oke, kartu persediaan yang ini. Kita lihat ke bawah, yaitu 17.480.000 rupiah, artinya sudah balance dan sudah tepat. Sekian dan terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan di mana ada pengungkapan Kios Messi catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir pada 31 Maret 2026 dalam rupiah. Yang pertama adalah informasi umum, di mana nama usahanya adalah Kios Messi, bidang usahanya adalah tekstil daur ulang, yaitu kemeja tadi. Alamatnya beralamat di Jalan Bunga Sakura, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Pemiliknya adalah Kak Messi. Tahun berdiri 2020, nomor HP seperti yang sudah tertera. Yang kedua adalah ikhtisar kebijakan akuntansi persediaan. Yang pertama ada pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan Kios Messi disusun dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau PSAK 202 standar persediaan. Yang kedua, dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya historis dan menggunakan data transaksi aktual. Semua angka dicatat dalam mata uang rupiah atau IDR. Yang ketiga ada kebijakan akuntansi. Metode pencatatannya itu adalah perpektual. Sistem perpektual adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap terjadi transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Setiap pembelian dan penjualan barang akan langsung dicatat ke akun persediaan sehingga jumlah stok dapat diketahui secara real time. Yang baik berikutnya adalah metode penilaian. Nah, metode yang digunakan adalah metode FIFO. Metode FIFO sendiri atau first in first out adalah metode penilaian persediaan yang menganggap barang pertama kali dibeli akan dijual terlebih dahulu. Dengan demikian, persediaan akhir terdiri dari barang yang terakhir dibeli. Lalu berikutnya metode penyajian secara bruto. Nah, sistem bruto adalah metode pencatatan yang mencatat transaksi sebesar nilai penuh sebelum dikurangi potongan atau diskon. Dalam metode ini, potongan penjualan maupun potongan pembelian dicatat secara terpisah ketika terjadi. Berikutnya, pengakuan. Persediaan diakui sebagai aset lancar ketika perusahaan memperoleh manfaat ekonomis dari barang tersebut, tetapi setelah barang terjual kepada pelanggan, maka pengakuan persediaan dihentikan. Yang berikutnya adalah sumber resiko persediaan. Resiko keusangan atau trend fashion obsolete risks. Kemeja terutama model fashion rentan kehilangan nilai jual jika modelnya tidak lagi populer.
Berikutnya, risiko kerusakan dan penurunan kualitas. Bahan kain kemeja rentan rusak, berdebu, atau lembab selama penyimpanan di gudang. Yang berikutnya, risiko pencurian dan kecurangan. Persediaan pakaian mudah dipindahkan atau dicuri oleh karyawan atau pihak luar, menyebabkan selisih antara fisik dan catatan. Berikutnya, risiko operasional atau pengiriman. Keterlambatan kedatangan barang dari pemasok dapat menyebabkan out of stock atau kekurangan atau overstock atau kelebihan yang meningkatkan biaya penyimpanan. Berikutnya, estimasi ketidakpastian dalam CALK. Manajemen harus menggunakan pertimbangan atau judgement untuk mengestimasi hal-hal berikut. Estimasi kerusakan fisik dan penanganan. Adanya ketidakpastian, yaitu kemeja rentan terhadap noda, jamur karena kelembapan gudang atau kerusakan kancing resleting selama proses penyimpanan. Baik, berikutnya hasil bal. Isi bal segel tidak diketahui secara pasti jumlah dan kualitasnya sampai dibuka, sehingga penyesuaian jumlah fisik unit persediaan dan harga perolehan per unit. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pada bagian bab 3 penutup. Adapun kesimpulan kami dari proyek yang telah kami lakukan pada kios Messi, bahwasannya persediaan memiliki peranan penting dalam kegiatan operasional usaha dagang. Pengelolaan persediaan yang baik membantu usaha dalam menjaga ketersediaan barang, memperlancar penjualan, serta mempermudah proses pencatatan dan pengawasan barang dagang. Dalam proyek kali ini, pencatatan persediaan dilakukan menggunakan metode petual, yaitu setiap transaksi pembelian dan penjualan dicatat secara langsung ke dalam akun persediaan. Sedangkan metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO atau first in, first out, di mana barang yang pertama masuk dianggap sebagai barang yang pertama keluar. Berdasarkan hasil pencatatan dan perhitungan yang telah dilakukan, total persediaan akhir sebesar Rp17.480.000. Harga pokok penjualan sebesar Rp22.520.000, serta laba kotor sebesar Rp5.630.000 pada periode Maret 2026. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pencatatan persediaan membantu usaha dalam mengetahui kondisi persediaan dan hasil usaha secara lebih jelas dan teratur. Dengan adanya pencatatan persediaan yang baik, usaha dapat meningkatkan efektivitas pengendalian stok barang, serta mempermudah penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lanjut ke bagian saran. Berdasarkan hasil proyek yang telah kami lakukan, kami penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu perkembangan usaha kios Messi untuk kedepannya. Yang pertama, pemilik usaha disarankan untuk terus melakukan pencatatan persediaan secara rutin dan teratur, agar jumlah barang yang tersedia dapat diketahui dengan jelas. Yang kedua, usaha sebaiknya melakukan pemeriksaan fisik persediaan atau stock of name secara berkala untuk menghindari kesalahan pencatatan maupun kehilangan barang. Ketiga, pemilik usaha juga disarankan untuk mempertahankan metode pencatatan perpetual dan metode FIFO, karena metode tersebut membantu mempermudah pengawasan persediaan dan penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, pun terakhir, dengan pengelolaan persediaan yang baik, diharapkan usaha dapat meningkatkan keuntungan, menjaga kestabilan stok barang, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Sekian video pembelajaran kami mengenai persediaan kios Messi. Terima kasih.